Significant Woman. Tanpa terasa kita sudah memasuki Natal lagi di tahun 2021 ya. Tuhan Yesus baik atas setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saya percaya sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah atas setiap kita. Ibu-ibu yang di rumah dimanapun kita berada, katakan amin. Dan hari ini kita sama-sama mau bersuka cita, kita sama-sama mau bersyukur, kita sama-sama mau membawa penyembahan kita sebagai hadiah kepada Tuhan di Natal kita di tahun ini. Dan saya percaya setiap kita mau memberi hati kita, mau memberi hidup kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yang mau sekali lagi boleh katakan amin. Haleluya. Saya percaya Natal tahun ini kita punya tema, aku ini adalah hambamu. Dan saya percaya memasuki nanti tahun yang baru, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita karena kita hanya hamba di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saya mau undang sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat sepanjang tahun 2021 Tuhan menyertai kami. Sampai hari ini kami boleh merayakan Natal bersama sahabat Significant Woman, bersama dengan wanita-wanita Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kebaikan-Mu atas kami. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus baik buat kami. Sangat baik, teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa penyembahan kami sebagai hadiah yang terbaik hari ini di tahun ini buat Engkau Tuhan. Buat pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat gembala kami di IRC Pak Riza dan keluarga ya Tuhan. Kami minta kesehatan dan kekuatan, anugerah-Mu berlimpah Tuhan atas keluarga besarnya Tuhan. Perlindungan anugerah-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Juga Tuhan, ketua kami Tuhan, Ibu Elsa ya Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah hikmat kebijaksanaan wibawa ilahi turun atasnya ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan diberikan atasnya. Terima kasih ya Tuhan, keluarganya juga Tuhan Kau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat para volunteer yang ada Tuhan. Terima kasih Kau memberkati berlimpah-limpah. Dan semua para sahabat Significant Woman yang menyaksikan hari ini Tuhan, kami sama-sama beribadah. Kami percaya ada berkat, ada anugerah Tuhan yang berlimpah hari ini yang Tuhan sediakan atas kami. Terima kasih, kami berdoa buat Indonesia. Terima kasih buat Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan. Berikan dia hikmat takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih buat tingkat COVID yang semakin menurun. Dan kami percaya tidak akan ada gelombang ketiga atas Indonesia. Yang ada adalah gelombang Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Kami akan melihat keluarga kami diselamatkan, tetangga kami diselamatkan, orang-orang yang belum kenal Yesus diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau pasti melawat para ibu-ibu ya Tuhan, para sahabat Significant Woman. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan hadir di setiap tempat di mana kami beribadah hari ini. Kami berikan segala pujian, segala kemuliaan, sebab Engkaulah Allah yang layak yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami mau memberi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan.
tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Engkau layak disembah ya Tuhan. Suka bagi dunia menembus datanglah. Sebab kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kami membawa pujian kami di hadapan-Mu, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Engkau yang memerintah ya Tuhan, memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Kami bersukacita di atasnya dan kami menyambut Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami, sumber sukacita kami. Sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Dan biarlah kita terus menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan. Yang di rumah-rumah, kalau ibu-ibu mau berdiri, yuk sama-sama bangkit berdiri. Menari bersama-sama choir yang luar biasa hari ini. Haleluya. Sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur para hamba-hamba Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Engkau bagian yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Mari sama-sama katakan. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun
yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu itu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Roberto adalah seorang pengusaha sukses di dalam bidang agensi dan entertainment. Dan adalah Maria istrinya, seorang wanita cantik dan juga memiliki latar belakang dan keluarga berkecukupan. Maret 2020 menjadi sebuah pukulan yang berat bagi bisnis Roberto dikarenakan adalah pandemi COVID-19. Seperti sebuah mimpi, hari demi hari pandemi ini membuat bisnis Roberto mengalami kebangkrutan dan membuat mereka jatuh di dalam keterpurukan. Dan hari ini bulan Juni tahun 2021. Selamat pagi, Pak. Halo Pak Roberto, Bapak kapan mau bayar gedung? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Secepatnya Pak, sekarang bayarnya. Siap-siap, saya akan bayar secepatnya. Janji dulu, kapan mau bayar gedung ini? Iya, Pak. Mohon maaf, saya sedang dalam tahap proses. Gak bisa, pokoknya sore ini Sekurita akan masukkan gedung Bapak. Hah? Tapi, Pak, nggak bisa kayak gitu. Reaksi Roberto pun tiba-tiba menjadi kalut dan marah, tidak menerima kondisi dan situasi ini. Maria yang sedang berada di kamar dan berdoa, di waktu yang bersamaan datanglah Roberto. Roberto marah-marah dan menghancurkan dan melempar apapun barang di sekitarnya. Dan ia pun melampiaskan kemarahannya kepada Maria. Maria! Maria! Doa melulu. Duit! Kita tuh harus bayar gedung, harus bayar karyawan. Bil yang lain juga harus dibayar. Pergilah Roberto dengan kesalnya. Maria terlihat masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Dan Maria mulai melanjutkan doanya kembali. Bahwa Tuhan pasti menolong keluarganya. Di tengah kegalauan dan tekanan yang Maria alami, Maria berjumpa dengan seorang teman lama yaitu Vanessa, yang kemudian membawanya kepada pertemanan yang toksik. Maria bertemu dengan Vanessa, seorang teman wanitanya yang hidup jauh dari Tuhan dan mencoba mempengaruhi Maria. Awalnya terlihat seolah-olah berempati pada Maria. Namun sesungguhnya kemudian menjerumuskan Maria ke pertemanan yang toksik dan pergaulan yang buruk. Maria melihat Fernando di kafe tersebut. Ya, Fernando adalah seorang laki-laki dari masa lalu Maria. Dan dia terlihat tampan dan sukses. Fernando sudah bercerai dengan istrinya 2 tahun silam. Dan kini Fernando adalah seorang duda kaya, cool, tampan. Maria pun menyapa Fernando. Mereka saling bernostalgia. Lalu mereka bertiga pun terlalu dalam. Hari demi hari Roberto dan Maria selalu terlibat dalam keributan besar dan pernikahan mereka sudah di ujung tanduk. Maria, Vanessa, dan Fernando makin akrab dalam pergaulan dan bahkan Maria jadi makin dekat dengan Fernando. Mereka hidup di dalam dunia yang hingar-bingar, pesta dan mabuk-mabukan. Maka masuklah Maria lebih dalam jerat toxic friendship.
yang membuatnya semakin jauh dari Tuhan. Di tengah pergumulan dan tantangan hidupnya, bahkan sampai membuatnya jatuh ke dalam perselingkuhan. Hal ini dikarenakan bagi Maria, Fernando adalah lelaki yang baik dan mapan. Tidak seperti suaminya yang hanya bisa marah-marah dan tidak menghargai dirinya. Bagaimana pada akhirnya Maria dapat terlepas dari situasi hidupnya yang semakin kacau? Pagi itu berubah menjadi pagi yang sangat mencekam. Karena Roberto dan Maria ribut besar. Dan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Teriakan dan lemparan barang-barang silih berganti terdengar di pagi itu. Nah, lihat nih Bill. Sewa gedung dikejar. Supplier udah ngejar. Ayo. Yang masa begini aja harus aku lagi yang ngurusin? Kamu tuh laki-laki tuh gak ada becus-becusnya sih. Hah? Kamu sebagai istri harus bantu aku. Gak cuma diem Eh. aja, dandan doang, rambut diurusin. Astaga, di mana-mana mah ini mah urusannya suami, bukannya urusan istri. Apa? Ya enggak lah, kamu istri. Ih, kamu Harus aja. jadi penolong, nggak Ih, bisa. Ih, gue doang amat enak aja lu sembarangan. Pokoknya gue mah udah gak tahan, gue mau cerai. Dan Maria pun pagi itu pergi meninggalkan Roberto. Maria membawa barang-barangnya untuk pulang ke rumah kakaknya dengan tergesa-gesa. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Saat Maria sampai di rumah kakaknya, terlihat mereka berpelukan dan Maria menangis sejadi-jadinya sambil menceritakan kondisi rumah tangganya dengan Roberto. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan Kamu harus tenang dulu. Ada apa? dengan Aku gak tahu aku harus gimana. Aku udah gak tahan, Ci. Kenapa, Maria? Itu kan bikin aku kesel terus. Siapa? Becet. Roberto. Iya. Kenapa? Dia kenapa? kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Roberto, apa kabar? Baik Kak, aku mau nanyain Maria. Mari masuk. Iya. Mari. Ngapain sih lu kesini? Aku minta maaf. Kau Aku tahu aku salah. Udah ngapain sih? Aku bisa kasih penjelasan. Sudahlah Maria. Ini waktunya rumah tanggamu dalam pemulihan. Ayo Maria. Ayo. Roberto, biar kakak doakan. Ayo Maria. Tuhan ingin rumah tangga kalian itu utuh dan rukun. Kalian harus dalam pemulihan. Kakak akan berdoa untuk kalian. Tuhan, hamba berdoa untuk rumah tangga Maria dan Roberto. Tuhan, terus kau pegang rumah tangga anak-anakmu ya Tuhan, agar tetap dalam jalur pemulihan ya Tuhan. Kami tahu untuk kami menonton ibadah The Significant Woman, kami begitu diberkati. Akhirnya
Maria dan Roberto mengalami pemulihan dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Angel mendoakan mereka seusai menyaksikan tayangan The Significant Woman yang sangat memberkati Maria dan mengubahkan sikap hatinya untuk menjadi wanita yang bertekad hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, sehingga ia dapat mengampuni suaminya dan hidup rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan. Shalom Shalom, sahabat Significant Woman yang luar biasa dan yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Dan saya percaya wanita-wanita yang sedang di rumah dan yang sedang mengikuti ibadah Significant Woman terus dalam penyertaan Tuhan dan selalu tetap sehat. Hari ini, tema hari ini adalah wanita dengan hati Maria. Wanita-wanita yang di rumah bisa tolong chat, katakan wanita dengan hati Maria. Tema ini penting karena tidak semua wanita mempunyai hati seperti Maria. Apalagi di zaman modern seperti sekarang. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini. Kita sudah melihat short movie yang ditayangkan tadi. Bukankah hal ini yang sedang terjadi dan banyak terjadi kepada setiap wanita? Baik sebagai orang percaya maupun yang belum percaya. Ada satu quote dikatakan, hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman. Bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan. Setiap masalah adalah pengalaman perjalanan hidup setiap kita yang harus dilewati. Dan di balik masalah ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Mari, hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang luar biasa. Mari kita buka di dalam Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, di sini poinnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, sahabat signifikan, wanita-wanita yang luar biasa. Tema hari ini adalah wanita dengan hati Maria. Dikatakan apa? Hati Maria. Ayat 38 dikatakan apa? Aku ini adalah hamba Tuhan. Maria mempunyai hati sebagai hamba. Kita akan lihat latar belakang dari Maria. Siapakah Maria sebenarnya? Nama Maria artinya ditinggikan. Kita melihat betapa Maria ditinggikan karena ia dikaruniai di antara semua putri-putri keluarga Daud. Maria adalah putri keluarga bangsawan dari garis keturunan Daud. Melalui pemeliharaan Allah serta kepedulian bangsa Yahudi, Maria dimampukan untuk menjaga garis keturunannya sampai janji tentang Mesias terjadi melalui Maria.
Maria juga dikaruniai peran yang sangat penting. Berharga. Ya, Maria juga dikaruniai peran yang sangat penting. Apa? Berharga oleh Allah dan mendapatkan peran sebagai ibu Kristus. Yang adalah seorang perawan kudus. Karena Kristus tidak dilahirkan melalui cara kelahiran biasa, tetapi melalui mukjizat. Di dalam Lukas 17 ayat 10, demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Maria ditinggikan Tuhan sebab Maria seorang hamba yang menganggap dirinya tidak berguna. Ada quote berkata begini, kita tetap sampah yang tidak berguna walaupun Tuhan meninggikan derajat dan otoritas kita. Sahabat-sahabat signifikan, wanita-wanita yang luar biasa, kita harus ingat, kita adalah sampah yang tidak berguna. Tetapi karena Yesus yang telah lahir ke dalam dunia ini, dia mempunyai rencana yang besar bagi setiap umatnya. Yang percaya, yang percaya kepadanya. Dan untuk apa? Untuk derajat kita ditinggikan dan kita diberikan otoritas sorgawi. Maka itu mengapa Maria ditinggikan oleh Tuhan? Yang pertama, rendah hati. Di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka Maria mendapatkan privilege dan hak istimewa dari Tuhan. Tetapi Maria tidak merasa dirinya menjadi lebih hebat dari wanita-wanita lainnya. Maria tidak sombong. Maria tahu bahwa privilege yang dia dapatkan adalah anugerah yang diberikan, dipercayakan Tuhan kepada dia. Bisa saja Maria sombong, tetapi itu tidak ia lakukan. Karena Maria tahu bahwa dia adalah seorang hamba yang tidak berguna. Bagaimana dengan kita? Bila kita mendapatkan privilege dari Tuhan, apakah kita menjadi sombong? Atau kita tetap rendah hati? Mungkin Anda diangkat sebagai pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Atau mungkin menjadi seorang hamba Tuhan. Atau pengkhotbah yang luar biasa dipakai Tuhan. Mungkin Anda menjadi pelayan Tuhan di gereja. Ingat, semua itu privilege dari Tuhan. Yang kita dapatkan dari Tuhan. Bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kemuliaan namanya. Sebenarnya Tuhan rindu mempercayakan banyak hal kepada seseorang yang tidak sombong. Biarlah kita rendah hati dimanapun kita berada. Karena kerendahan hati membawa kita kepada wibawa Allah. Kerendahan hati itu sangat dibutuhkan. Jangan mentang-mentang Anda menjadi seorang pemimpin, Anda cuma tinggal sara surut. No, tidak, yang Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus tetap rendah hati. Walaupun Anda pemimpin, untuk menyapa bawahan Anda, entah itu OB atau apapun, lakukan, menyapa dia, selamat pagi, shalom kalau di gereja. Ingat, semua itu hanya titipan. Privilege itu Tuhan berikan. Bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi semuanya itu Tuhan berikan. Karena anugerah Tuhan begitu besar atas setiap kita. Yang kedua, ketaatan. Kenapa Maria begitu ditinggikan Tuhan? Ketaatan. Kesucian Maria adalah bukti ketaatannya kepada Tuhan.
Ada satu quote dikatakan begini, ketaatan tidak selalu menghapuskan tantangan atau rintangan, tetapi pasti menghasilkan kebahagiaan dan kekuatan baru. Banyak hal yang Maria alami, dia harus mengandung meski belum menikah, dia harus menanggung malu. Dan Yusuf hendak memutuskan hubungan dengan Maria secara diam-diam. Dan itulah tantangan atau rintangan yang dialami oleh Maria. Tetapi karena Maria mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Di saat malaikat katakan itu, dia katakan apa? Aku ini adalah hamba Tuhan. Apa yang dikatakan malaikat, dia lakukan. Wanita yang luar biasa. Ingat, ketaatan akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa atas kita semua. Kekayaan, kehormatan, itulah yang kita dapatkan. Maka jadilah wanita-wanita yang rendah hati. Jadilah wanita-wanita yang taat akan Tuhan, akan firman Tuhan. Kita tidak bisa sombong dengan apa yang ada dalam hidup kita. Yang ketiga adalah motivasi murni. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Maria ikhlas untuk Tuhan pakai menurut kehendaknya bagi kemuliaannya. Hanya kepada ketulusan kita akan mampu belajar makna dari sebuah keikhlasan dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja dimanapun, kita harus taat akan peraturan. Kita harus, betul kita mempunyai motivasi. Tapi biarlah motivasi kita murni di hadapan Tuhan. Tulus. Jangan kita, kalau ada bos baru kita kerjakan. Harus tulus. Melakukan apapun tulus. Amin. Tulus, wanita-wanita yang luar biasa. Maria begitu tulus. Dia taat. Total menyerahkan kepada kehendak Allah. Dan memiliki hati yang murni. Dan dia bersedia ditata ulang hidupnya oleh Allah. Ingat. Kalau kita melayani, ingat, motivasi kita harus benar, bukan karena uang. Tapi kita mau melayani Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Wanita-wanita yang luar biasa, biarlah hari ini kita belajar untuk mempunyai hati seperti Maria. Dia tahu dialah hamba. Kita semua adalah hamba. Kita sebenarnya tidak berguna. Tetapi karena Yesus, karena kasih Yesus, dan dia lahir ke dalam dunia ini, menyelamatkan kita. Ingat, fokus akan keselamatan. Terus jalankan keselamatan sampai dia datang kedua kalinya. Biarlah kita mempunyai motivasi dalam hal apapun, yaitu murni. Bukan karena uang, bukan karena kita kerjakan segala sesuatu, bukan karena kita akan diberikan ini, itu. Atau mungkin kita melakukan pekerjaan, kalau ada bos kita baru lakukan. Ingat,
punyalah motivasi yang tulus dan murni. Ayat terakhir dikatakan Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Begitu banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa kasih karunia Allah sudah ada dalam hidupnya. Yang akhirnya mereka keluar dari rencana Tuhan dan jatuh dalam dosa. Dan seringkali setelah Tuhan sudah menyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, bahkan mukjizat pun kita sudah alami, ya, bahkan sebagai wanita kita masih kurang percaya. Ingat, kasih karunia sudah cukup atas hidup kita. Dan percaya bahwa Allah akan melakukan mukjizat dalam hidupmu. Kejar terus keselamatan. Jangan fokus kepada motivasi yang tidak benar. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ingat, jangan ada lagi kegalauan, stres, kekecewaan. Stop. Tapi biarlah kita hidup dalam kasih karunia Allah. Wanita-wanita yang luar biasa. Biarlah pada hari ini kita mengoreksi diri kita. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Cek hati kita. Apakah kita rendah hati atau sombong? Apakah kita mempunyai ketaatan? Apakah kita mempunyai motivasi yang murni? Jadilah hati hamba yang tulus seperti Maria. Saya percaya wanita-wanita yang melihat, menyaksikan ibadah Significant Woman hari ini akan dimampukan oleh Tuhan seperti Maria. Dikaruniai hal-hal yang luar biasa. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu dalam atas hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau dahsyat. Kau mulia atas hidup kami. Berikan hati hamba kepada kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Biarlah kerendahan hati ada pada kami. Hidup kami boleh taat kepada firman-Mu. Kepada setiap perintah-Mu ya Tuhan. Kami mempunyai motivasi yang murni Tuhan. Di dalam melayani-Mu. Di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam kami di kantor Tuhan. Menjadi seorang pemimpin Tuhan. Berikan motivasi yang murni atas kami. Terima kasih buat hari ini. Kau lawat setiap wanita-wanita yang telah menyaksikan the significant yang di rumah-rumah Tuhan. Oh Tuhan, Kau lawat di dalam nama Yesus Kristus. Biar memasuki tahun 2022 kami punya hati seorang hamba. Fokus kami yaitu keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap wanita-wanita yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus yang menyertai kita dan memberkati kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat signifikan, saya dan para tim mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.